Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita hadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat sebaik-baik doa. Sebagaimana
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti andikan, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kalimat sederhana yang senantiasa dilantunkan pertama kali oleh para penduduk surga saat pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Sebuah kalimat yang dilantunkan oleh hamba-hamba yang beriman saat diijabah dari segala doa-doanya, yakni tidak lain kalimat hamdalah. Salawat salam senantiasa pula kita panjatkan, dawamkan, lazimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, sayyidil mursalin, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di hari akhir kelak. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di setiap khutbah Jumat, khatib kembali berwasiat, khususnya pada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan senantiasa meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Dengan jalan ketakwaan ini pula lah kita akan menggapai predikat yang sungguh-sungguh mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Dengan jalan ketakwaan pula lah ini menjadi jalan keselamatan kita saat kita nanti kembali menuju kampung halaman terbaik, yakni surganya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari tak terasa di bulan Sya'ban ini kita mendapati hari-hari termasuk dalam bulan-bulan penuh dengan berkah. Bulan di mana Allah bukakan pintu-pintu rahmat, Allah bukakan pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu ampunan yang seluas-luasnya. Di bulan Sya'ban ini mulalah sejatinya ada sejarah bagi umat muslim yang tidak bisa lepas dari beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Salah satu hikmah di bulan Sya'ban ini adalah yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas arah kiblat. Jadi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Sungguh kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau kiblat yang engkau sukai, lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sebagaimana dalam beberapa sirah kita ketahui, dahulu sebelum turunnya perintah Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 144 ini, kaum muslimin mengikuti Rasulullah SAW, arah kiblat kita adalah Baitul Maqdis, yakni Al-Aqsa, yakni Palestina, yang kemudian semenjak turunnya ayat ini kita beralih arah kiblat kembali menuju Makkah, menuju Ka'bah di Masjidil Haram. Maka ini pun menjadi salah satu hikmah buat kita semuanya di bulan Sya'ban ini. Ini pula menjadi momentum kita, arah kita untuk semakin memperbaiki diri kita. Sebagaimana para salafus saleh mengingatkan kepada kita, kalaulah bulan Rajab kemarin adalah bulan di mana kita menanam, bulan Sya'ban inilah bulan di mana kita menyiram, dan kelak nanti sesaat lagi, kurang beberapa hari lagi kita akan tiba masanya di bulan Ramadan, itulah waktu panen. Kalaulah kita ingin panen di bulan Ramadan, kemarin sudah menanam di bulan Rajab, kalau Sya'ban ini tidak sungguh-sungguh kita siram, tidak sungguh-sungguh kita pupuk, maka tentulah kita tidak akan berhasil mendapati bulan Ramadan, bulan penuh mulia, penuh dengan keberkahan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, perintah di bulan Sya'ban berikutnya adalah turunnya Quran surah Al-Ahzab ayat 56.
Ini adalah perintah tentang kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah yang seringkali kita sudah hafalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah beserta dengan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Maka ketika kita sungguh-sungguh menjalankan di bulan Sya'ban ini, memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ini pula jalan ketakwaan kita. Karena solawat itu bukan hanya sekedar anjuran, tapi perintah yang termaktub dalam firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Maka banyak pula para salafus saleh di Timur Tengah menyebutkan bulan Sya'ban itu adalah bulan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini hari Jumat ya, kalau di bulan Masehi tanggal 23 Februari 2024. Besok itu adalah ya Masya Allah hari di mana hari yang sangat istimewa di bulan Sya'ban. Sabtu malam Ahad ini adalah malam nisfu Sya'ban, sebuah malam yang sangat mulia. Dan ini adalah malam yang sangat dinanti-nantikan bagi hamba-hamba yang beriman. Tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha yaqtali'u lailatan nisfu min Sya'ban." Sesungguhnya Allah menengadahkan pandangannya pada malam nisfu Sya'ban. Artinya di malam nisfu Sya'ban ini Allah memberikan perhatian yang sangat khusus. Fayaghfiru lil muslimina ajma'in. Untuk apa Allah memberikan perhatian khusus di malam nisfu Sya'ban? Allah akan mengampuni semua dosa orang-orang yang muslimin, orang-orang yang Islam. Illa li musyrikin aw musyahidin, kecuali orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, dan orang-orang yang masih memiliki perselisihan, yang masih terputus tali silaturahminya, yang masih ada hubungan tidak baik dengan orang lain. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malam nisfu Sya'ban ini akan datang kepada kita, apakah kita biarkan melewati begitu saja, atau sungguh-sungguh kita optimalkan, kita raih, kita gapai sungguh-sungguh untuk mendapatkan fadilah keutamaan di malam nisfu Sya'ban ini? Salah satunya adalah turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya sangat masyhur sekali para salafus saleh, salah satunya adalah Syekh Atha bin Yasir. Beliau dalam makalahnya pernah berwasiat, tidak ada malam yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar kecuali malam nisfu Sya'ban. Artinya derajat malam nisfu Sya'ban itu letaknya di bawahnya malam Lailatul Qadar. Kalaulah malam Lailatul Qadar itu tidak ringan untuk bisa kita dapatkan, kita tidak pernah tahu kapan itu harinya, pastinya itu kapan, dan itu yang akan kita nanti-nantikan oleh para kaum muslimin di bulan Ramadan. Tapi malam nisfu Sya'ban itu sangat jelas, sangat terang kapan itu datangnya. Maka besok malam kita maksimalkan untuk senantiasa memperbanyak doa kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak kalimat istighfar kepada Allah, memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan pula memperbanyak amal-amal ibadah kita, amal-amal kebaikan kita. Imam Syafi'i pernah memberikan wasiat, ada 5 malam di mana sebuah doa itu benar-benar akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ada 5 malam di mana sebuah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Salah satu malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, marilah kita ajak, kita sungguh-sungguh ingatkan juga kepada seluruh anggota keluarga kita untuk benar-benar memaksimalkan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita mengajak keluarga kita, itu pula bagian dari tuntunan, bagian pula dari syariat, dari agama kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Maka marilah sungguh-sungguh kita manfaatkan betul-betul di malam nisfu Sya'ban besok malam untuk sungguh-sungguh kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Kita ramaikan masjid dengan sholat berjamaah, kita memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita perbanyak wirid kita perbanyak zikir kita, serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa optimalkan dengan memperbanyak sedekah kita. Semoga Allah senantiasa hadirkan ridhonya kepada kita, dihadirkan pula ampunan Allah kepada kita, dan kita nanti termasuk hamba-hamba kekasihnya yang selamat dan nantinya bisa berkumpul di surganya Allah bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدنا في فلسطين وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.